Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, ada seorang yang kaya yang mempunyai 3 orang anak dengan harta sebanyak 19 ekor kerbau. Ketika mendekati ajalnya, ia membagikan warisan pada ketiga anaknya dengan pesan 1/2 untuk anak pertama, 1/4 untuk anak kedua, dan 1/5 untuk anak ketiga. Setelah sang ayah meninggal, ketiga anaknya membagikan kerbau sesuai pesan ayah mereka. Namun, mereka menemukan kesulitan dan keganjilan bahwa masing-masing mereka akan mendapatkan bagian kerbau yang tidak utuh, dan masing-masing anak tidak mau mengalah dan berusaha mendapatkan bagian utuh karena harta peninggalan sang ayah berjumlah 19 ekor kerbau. Kabar tentang pertengkaran mereka terdengar oleh seorang bapak miskin yang hanya mempunyai 1 ekor kerbau. Karena prihatin dengan hal tersebut, akhirnya sang bapak menemui mereka dan bersedia dengan ikhlas memberikan kerbaunya supaya masing-masing anak mendapatkan bagian yang utuh, sehingga kerbau mereka menjadi 19 ekor ditambah 1 ekor kerbau dari bapak miskin tadi, sehingga menjadi 20 ekor. Anak-anak itu setuju dan mereka memulai membagi. Anak pertama mendapatkan 1/2 atau separuh dari 20 ekor, sehingga mendapatkan 10 ekor. Lalu anak kedua mendapatkan 1/4 dari 20 ekor, yaitu 5 ekor. Sedangkan anak ketiga mendapatkan 1/5 dari 20 ekor sebanyak 4 ekor. Demikianlah masing-masing anak mendapatkan bagian yang utuh. Totalnya ternyata 10 ekor untuk anak pertama, 5 ekor untuk anak kedua, 4 ekor untuk anak ketiga. Jumlahnya menjadi 19. Melihat angka ini tampak ajaib sekali kan? Akhirnya tersisa 1 ekor kerbau yang diberikan kembali pada bapak miskin yang bijak itu. Percayalah, jika kita memberikan dengan ikhlas untuk menjadi bagian dari solusi, ternyata kita tidak akan kehilangan sesuatu apapun. Justru memberi manfaat bagi sesama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menggantikan semua itu. Seperti dalam kasus ini, walaupun sebenarnya sang bapak yang miskin tidak mengharap kerbaunya kembali, karena ia sebenarnya telah ikhlas menjadi bagian dari solusi itu. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, kita dapat menarik beberapa hikmah dari narasi itu. Yang pertama, bahwa nilai kebaikan diukur melalui amal soleh. Amal soleh merupakan implikasi dari keimanan seseorang. Amal soleh memiliki tempat yang mulia dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Islam memberikan balasan kebajikan untuk orang-orang yang istiqomah dalam beramal soleh. Yang kedua, beramal berarti tidak akan mengurangi harta yang kita punya, walaupun sepeser pun. Demikian sahabat mercusuar hati yang budiman, mudah-mudahan
dapat memberikan gambaran dan memberikan manfaat sebagai pedoman kita menjalani kehidupan ke depan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.